note while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit. Masya Allah. Kedengeran nggak Kak Ilham? Kedengeran Ustazah. Iya, soalnya sudah nggak pakai headset. Ya, baik Ustazah. Ya, Dimulai ya Ustazah. boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustazah mengganggu waktunya. Iya, tidak masalah. Kak Ilham sama siapa di sampingnya? Perkenalkan Ustazah, nama saya Vika Alfanafia Faza. Ustazah bisa panggil Vika aja, nggak apa-apa. Oh iya, satu kelas nih. Iya Ustazah, satu kelas. Satu kelas, iya. Baik Ustazah, saya buka dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Siska yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat kami wawancarai. Sebelumnya, bagaimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Ilham sama siapa tadi nggak kedengeran namanya? Vika. Vika. Iya. Vika ya? Iya. Ya. Kak Ilham sama Kak Vika sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Berarti semester berapa nih? Udah masuk Semester 5 Ustazah. Semester 5, Masya Allah. Berarti 3 semester lagi. Insya Allah. Mungkin langsung saja ya Ustazah, lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari kami ingin menanyakan media apa saja yang digunakan Ustazah dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran geografi Ustazah. Untuk media pembelajaran sendiri kan intinya perantara ya kayak perantara dalam proses pembelajaran. Tentu media yang digunakan itu banyak sekali ya, banyak dan tergantung dari materi apa yang disampaikan. Misalkan hari ini Ustazah itu lagi mengajarkan tema tentang peta, PJ dan SIG. Nah, berarti otomatis media yang digunakan adalah peta tematik, peta RBI, terus global sama Google Map. Sedangkan yang lainnya juga ya intinya sih materinya disesuaikan, tapi yang Ustazah hari ini gunakan karena berkaitan dengan materi bab 2 peta PJSIG, berarti ya Ustazah menggunakan peta tematik, peta RBI yang besar itu ukuran 1/25.000. Nah, global dan tentunya pakai Google Map. Baik Ustazah. Untuk contoh lain Ustazah selain dari pelajaran materi tentang pemetaan atau lainnya, ada lagi nggak Ustazah, kayak misalkan untuk kebencanaan medianya apa nih Ustazah, seperti itu? Oh itu kita mulai dulu dari bab ini, misalkan litosfer ya. Kalau litosfer itu kan bagaimana memahami tentang struktur kulit bumi ya, misalkan jenis batuan. Nah biasanya Ustazah menggunakan alam sekitar. Nah nanti anak-anak diminta untuk mencari jenis batuan. Nah nanti setelah anak-anak mencari batuan yang ada di sekitaran, nanti diidentifikasi ini termasuk batuan apa. Karena kalau Ustazah berdasarkan survei ketika di belajar tuh, ternyata anak itu nggak tahu jenis batuan itu hanya misalkan batu akik, cuman hanya satu aja tuh. Ternyata kan secara teori bahwa batuan itu kan
banyak gitu jenisnya, bahkan sampai 30 sampai 29 jenis batuan. Itu yang misalkan tentang batuan ya. Dan selanjutnya biasanya usaha juga kalau misalkan menyampaikan tentang vulkanisme. Nah, vulkanisme biasanya usaha menyuruh anak untuk membuat miniatur gunung api. Nah, kan kita tahu bahwa apa istilahnya yang dikeluarkan gunung api itu kan bola si ibu ya. Bola si ibu tuh usaha singkat itu bom, lapili, abu, dan pasir. Bola si pasir dan abu vulkanik. Nah, jadi kan apa ketika anak melakukan demonstrasi dan membuat miniatur gunung api dan istilahnya ada ledakan gitu ya, jadi otomatis kan dari deterjen, dari ini ya, intinya kayak membuat sebuah inilah apa percobaan letusan gunung api, walaupun itu kan materi SD ya, materi SD di SD pasti sudah dikenalkan, tapi itu ada juga manfaatnya Kak untuk di SMA. Misalkan bedanya apa? Bedanya misalkan dibuat miniatur, terus misalkan di apa di sekitaran gunungnya itu ada dibangun perumahan, terus nah jadi kalian bisa lihat nih magmanya nanti mencapai wilayah mana, berarti ini yang terkena dampak, ini yang tidak terkena dampak tuh. Dan biasanya juga nanti dikaitkan dengan mitigasi bencana Kak. Jadi kemarin itu saya membuat proyek kayak semacam apa video simulasi gempa bumi. Nah itu juga ada videonya, kalau misalkan mau itu nanti ada Ustazah kasihkan ya. Anak-anak membuat simulasi gempa bumi itu ada. Terus selanjutnya misalkan materi tentang iklim ya, iklim pokoknya tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah itu biasanya Ustazah menggunakan medianya adalah termometer. Jadi untuk mengetahui misalkan mereka diminta untuk melihat suhu setiap jamnya. Nah, lalu nanti dilaporkan, nanti anak-anak tuh dibuat grafik. Jam 7 berapa suhunya, jam 8 berapa, sampai dengan jam 7 pagi lagi gitu. Jadi selama 1 hari 24 jam. Itu yang tentang mengukur suhunya. Nah, selanjutnya misalkan kalau tentang biosfer. Biosfer itu kan tentang persebaran flora dan fauna ya. Nah, itu medianya biasanya Ustazah meminta anak-anak itu untuk membuat peta persebaran flora dan fauna gitu. Nah, itu juga ada dokumentasinya, nanti bisa untuk ini ya. Jadi anak-anak disuruh membuat, jadi intinya media di sini ada yang Ustazah ciptakan sendiri, ada yang anak-anak buat sebagai apa istilahnya salah satu apa media yang digunakan gitu. Banyak Kak, itu baru beberapa. Tapi ya intinya itulah. Pokoknya kalau kan karena berbicara tentang geografi itu sebenarnya tidak ada materi yang tanpa media sebenarnya. Nah, jadi apa ya harus diilustrasikan. Coba bayangkan Kak, kita mau mengajar peta tapi nggak menggunakan media, gimana orang tahu peta itu seperti apa gitu. Perlu contoh lagi nggak? Atau cukup? Cukup ya kayaknya ya. Cukup. Ya. Oke. Lengkap banget nih dari Ustazah sendiri gitu. Ada lagi nih Ustazah, kalau boleh tahu langkah awalnya dalam menyiapkan media pembelajaran itu kayak gimana sih gitu? Biar kita semua nih tahu nih kayak langkah-langkah awalnya dalam membuat media pembelajaran yang menarik yang tadi Ustazah jelasin itu kayak gimana gitu. Kayak kalau terkait langkah-langkahnya, berarti dalam menyiapkan medianya atau pengaplikasiannya, menyiapkannya ya? Iya, dalam menyiapkannya. Ustazah pernah ini deh, apa ada kata-kata kalau mau menjadi seorang guru yang kreatif, tentunya harus sibuk, ya, harus sibuk dan memang menyita waktu Kak, gitu ya. Tapi ya itu tantangannya gitu, karena untuk membuat media itu misalkan nih besok tuh materi apa yang akan disampaikan, berarti kan otomatis hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya itu kan kita harus sudah menyiapkan. Nah biasanya apa kalau usaha itu tertuang dalam program ini ada apa ya istilahnya tuh
ada schedule. Jadi Ustazah buat schedule dulu kayak program geografi lah. Program geografi selama 1 semester. Jadi sudah ada rancangan di awal supaya apa? Supaya benar-benar matang tuh Kak. Kalau misalkan yang namanya media serba dadakan itu kadang kurang maksimal gitu ya. Jadi diusahakan itu ada kalau misalkan ini ada program tahunan, ada program semester tuh. Nah, program tahunannya apa, program semesternya apa itu kan jadi program jangka pendek dengan program jangka menengahnya apa. Misalkan sebelum Ustazah masuk ke tahun ajaran baru, berarti otomatis sebelum masuk ke kelas, Ustazah harus sudah punya ini, istilahnya udah punya program nih. Semester ini, materi ini, Ustazah mau ngapain aja. Itu tertulis di program geografi. Biasanya Ustazah buat kayak gitu. Jadi ada buku khusus tuh Kak. Supaya apa? Kalau misalkan lupa, nah jadi ada panduannya gitu. Tuh, jadi hal yang pertama adalah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi sebelum masuk ke tahun ajaran baru itu sudah ada gambaran gitu. Itu sih yang lebih persiapan dalam ininya tuh memang karena kalau penggunaan media itu yaitu kalau misalkan kita mau disebut sebagai guru yang kreatif ya otomatis harus mau ribet gitu dengan bawa-bawa peta RBI ke kelas, bawa-bawa globe, bawa-bawa batu, bawa-bawa apa gitu. Ya, Ustazah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustazah. Apakah ada pengaruh ketika menggunakan media pembelajaran? Seperti apa pengaruh tersebut Ustazah? Tadi Ustazah di awal sudah menjelaskan ya bahwa media itu kan intinya sebagai perantara dari guru ke siswa. Nah, perantaranya di sini kan sebagai salah satu istilahnya supaya apa? Supaya informasi dari guru itu tersampaikan kepada siswa. Tentunya banyak Kak pengaruhnya. Kalau guru yang tidak menggunakan media itu sedikit sekali pengaruhnya. Ya, misalkan membuat siswa jadi ngantuk, lesu, terus kadang tidur di kelas, dan ya pembelajaran itu ya nggak akan menarik gitu. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan media, ya setidaknya yang pertama adalah membangkitkan minat atau motivasi. Itu kan karena apa? Karena siswa itu kan ikut bergerak dan melakukan gitu. Terus misalkan dengan media pengaruhnya apa? Menarik perhatian siswa. Terus misalkan pembelajaran lebih interaktif. Kalau misalkan pembelajaran hanya satu arah, kan kita juga tahu ya, pasti ngantuk ya? Ngantuk Ustazah. Lebih kurang. Nah, kalau kata Ustazah sih, media itu sangat berpengaruh. Khususnya tadi, terhadap membangkitkan motivasi, menarik perhatian, terus jadi pembelajaran itu lebih interaktif. Itu sih pengaruhnya. Oke. Tadi kita udah ngedengerin ya media pembelajaran yang Ustazah Baparin itu kayaknya udah hampir mencakup materi-materi yang diajarkan di SMA gitu ya Ustazah. Nah, dari media pembelajaran tersebut gimana sih sarana dan prasarana di sekolah, apakah mendukung atau tidak gitu Ustazah? Kalau untuk sarana sendiri sih sebenarnya mendukung ya, karena kan biasanya suka ada RAB tuh ya. Setiap guru mapel atau itu tuh suka ada RAB. Jadi misalkan di bulan ini Ustazah mau pembelajaran apa, biasanya nanti ditagih sama bendahara tuh ada RAB nggak guru mapel gitu. Nah kalau itu dari sarana dari sekolah ya. Selain dari RAB juga ya yang namanya sarana itu kan bukan hanya mengandalkan dari sekolah ya, tapi misalkan lingkungan sekitar juga itu sebenarnya bisa jadikan sebagai sarana untuk sebagai media pembelajaran gitu. Kalau dari sekolah sih kayaknya aman-aman aja deh, bukan kayaknya lagi tapi aman karena ada RAB guru mapel untuk istilahnya untuk membuat apa yang diperlukan untuk bahan pembelajaran gitu. Jadi nanti selalu direkap. Kalau menurut Ustazah,
apakah dengan menggunakan media pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran? Kan setiap Iya. guru Mhm, punya tujuan pembelajaran masing-masing ya Ustazah. Itu apakah mhm. tercapai atau tidak? Kalau menurut Ustazah, dengan menggunakan media pembelajaran tentu akan mencapai tujuan pembelajaran, Kak. Karena apa? Tadi kan kata kuncinya media itu sebagai perantara. Otomatis misalkan nih, Ustazah tujuan pembelajarannya adalah misalkan apa ya? Siswa mampu membuat peta manual misalkan, atau misalkan siswa mampu mengaplikasikan Google Map dalam rangka untuk membuat peta digital. Nah, berarti kan otomatis dengan adanya media ini, berarti kan tujuan pembelajarannya bisa tercapai gitu. Walaupun memang tidak mungkin, ya tergantung karakteristik dari mapelnya itu sendiri gitu ya. Kadang apakah semua pelajaran atau semua materi perlu media? Tapi kalau Ustazah bilang, iya deh kayaknya nggak ada yang namanya mengajar tanpa ada media gitu kan. Spidol, pokoknya itu juga media kan sebenarnya. Iya, betul Ustazah. Itu sih intinya. Pertanyaan selanjutnya Ustazah, apakah Ya. media pembelajaran yang digunakan itu dapat diterima oleh siswa gitu Ustazah? Yang media pembelajaran yang Ustazah ajarkan gitu, apakah diterima oleh siswa gitu? Apakah siswanya excited atau malah kayak bingung atau bagaimana Ustazah? Kalau misalkan contohnya dalam peta aja ya. Nah, Ustazah kan akan menerapkan contohnya peta manual dan peta digital. It's okay lah kalau peta manual mungkin semuanya bisa ya, karena sering digunakan gitu ya. Tapi tantangannya adalah ketika misalkan menggunakan media yang berbasis digital, nah itu ada beberapa yang masih culture lag. Culture lag itu istilahnya loading lah ya. Loading atau culture shock gitu ya. Contohnya nih, ini baru pertama kali di sekolah Ustazah gitu ya, mau membuat peta yang berbasis digital dengan menggunakan Google Map. Ya, jadi kan kalau misalkan peta manual itu memang udah hal biasa ya. Kalau kalian pas masuk di jurusan pendidikan geografi pada buat peta nggak dari Kalkir? Kalau dari Kalkir sudah pernah diaplikasikan di kartografi Ustazah. Nah, itu kan setidaknya kalau misalkan kalau berbasis manual dan yang seru-seruan happy langsung terjun misalkan kayak mencari batu ya, terus misalkan membuat miniatur, memang itu antusiasnya luar biasa gitu ya. Tapi kalau misalkan medianya yang berbasis digital itu memang tidak semuanya langsung bisa gitu. Jadi ada ya beberapa kali harus diingatkan ini menggunakannya seperti ini gitu. Karena memang mereka juga pertama kali menggunakan itu gitu. Ya contohnya pengaplikasian itu ya media di pembuatan peta menggunakan Google Map. Ya, itu sih sebenarnya diterima saja sih sebenarnya. Cuman ya itu yang menjadi tantangan adalah ketika media itu yang berbasis digital itu perlu istilahnya perlu pengarahan dulu, perlu istilahnya pengenalan dulu. Kan yang namanya mengajarkan, kalau pengenalan itu kan kalau loadingnya agak lama kan agak lama juga, sedangkan target pembelajaran hari ini tuh harus sampai bab ini ya otomatis kan kalau satu hari hanya untuk pengenalan kan itu ya itulah suka dukanya mengajar berbasis digital itu kadang gitu. Dari sekian banyak media pembelajaran yang digunakan gitu, mana sih yang lebih condong disukai oleh siswa? Media pembelajaran apa contohnya Ustazah? Media lebihnya sih ke media audio visual ya, istilahnya yang berbasis video, yang berbasis digital, tapi mereka penikmat gitu, bukan pembuat.
kalau disuruh buat mereka ya agak lola gitu. Tapi kalau misalkan media yang lebih mereka sukai adalah yang berbasis digital. Jadi misalkan kayak games berbasis digital menggunakan Klastool tuh. Dulu kan ketika PJJ itu kan marak banget ya. Kayak misalkan roda berputar dari aplikasi Klastool tuh. Jadi yang lebih ininya sih yang digital karena mereka kan generasi Z juga ya. Ya, dari yang kita dengerin tadi, kayaknya media pembelajaran yang Ustazah paparin tadi seru banget nih ya Ustazah. Kayaknya mencapai target yang Ustazah inginkan ya yang dari awal gitu. Tapi ada nggak sih Ustazah kayak kekurangan gitu dari media pembelajaran tersebut gitu Ustazah? Dan kalau ada kekurangannya apa gitu? Kekurangan media pembelajaran ada sebenarnya Kak. Setiap media itu ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, contohnya misalkan tadi ketika kekurangannya adalah misalkan ketika dalam pengaplikasian peta ya, ketika siswa tidak mampu dan tidak cepat dalam menanggapi perintah dan lain-lain, otomatis kan itu menjadi sebuah kekurangan gitu ya, karena tidak semua orang mengerti terkait aplikasi Google Map misalkan. Nah itu kekurangannya ya. Kalau kelebihannya udah nggak usah ditanya mungkin ya, tadi karena bisa menarik perhatian, terus anak-anak lebih antusias gitu. Dan juga adalah dalam segi pembagian waktu Kak. Kadang misalkan target Usada pembuatan peta itu 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Tapi ya kadang aja di tengah jalan itu ada yang mengumpulkan dan ada yang tidak mencapai target gitu. Jadi memang kurang mungkin karena di sekolah itu berarti mungkin ini tugas guru juga sih, tugas guru bagaimana caranya mengatur antara praktek dengan materi gitu. Kadang Ustazah juga masih terjadi bentrok tuh Kak. Bentrok misalkan pengennya tuh hari ini tuh penyampaian materi dan pertemuan selanjutnya itu khusus misalkan praktek membuat peta gitu. Tapi ya kadang yang namanya anak ada yang bisa diajak cepat, ada yang nggak bisa diajak cepat gitu. Ya selalu ada aja gitu ininya problemnya. Gitu. Ustazah, bagaimana pandangan Ustazah terkait guru yang tidak menggunakan media pembelajaran? Karena kan banyak sekali ya guru yang dianggap kayak yang sudah tua nih, karena kan nggak ngerti akan teknologi atau yang lainnya. Bagaimana menurut pandangan Ustazah? Pandangan Ustazah karena kita sekarang sudah masuk ke perkembangan abad 21 ya. Mau tidak mau guru itu ya harus melek terhadap teknologi gitu ya. Kalau misalkan guru itu nggak melek terhadap teknologi, otomatis ya pembelajaran akan membosankan dan ya istilahnya terjadi penurunan kualitas dalam pembelajaran gitu. Memang Ustazah juga bisa melihat gitu ya, kalau dulu memang kan seringnya itu adalah satu arah ya, teacher center gitu ya. Tapi sekarang kurikulum berubah juga kan itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi ya kalau misalkan kita hidup di zaman sekarang, otomatis mau tidak mau kita harus mengikuti zaman tersebut gitu. Kalau misalkan kita tidak mengikuti, otomatis bukan hanya gurunya saja yang tertinggal Kak, tapi anak-anaknya juga akan malah jauh tertinggal gitu. Jadi intinya kalau ada kata-kata guru dan teknologi itu merupakan satu kesatuan Kak. Untuk sekarang ya, karena kan kita udah masuk di era 4.0 bahkan 5.0 sekarang ya. Coba aja sekarang kita lihat gitu ya, perkembangan teknologi kan sangat pesat, otomatis ya mau tidak mau guru yang istilahnya yang sudah senior pun ya harus mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak ya otomatis ya itu ya efeknya adalah kualitas gurunya juga akan menurun dan ya kayaknya keseret-seret gitu tuh Kak. Pasti akan menjadi problematika juga dalam sosial, misalkan pasti dibanding-bandingkan ini guru ini nih. Nah, itu dampak lebih jauhnya gitu ya.
Tapi dampak secara internalnya itu ya tadi kualitas gurunya ini, begitupun kualitas anaknya pasti lebih menurun lagi gitu. Itu sih tanggapan Ustazah. Mau tidak mau karena kita sudah masuk di era modern, ya mau tidak mau harus menggunakan media dan harus berbasis teknologi. Cukup. Mungkin dari kami sudah puas akan jawabannya Ustazah. Dengan Masya Allah. dengar cerita-cerita tadi Ustazah menjelaskan mengenai media pembelajaran yang dijelaskan di kelas gitu, buat kita kayak ternyata Iya. banyak banget Termotivasi juga Ustazah sebagai calon guru untuk masa yang akan datang. Amin, 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 amin. Mungkin cukup Ustazah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf Ustazah. sudah mengganggu waktunya Ustazah. Iya Ustazah. Ya, insya Allah tidak apa-apa. Nanti usaha juga kalau misalkan kalian ada ini ya, ada produk-produk media pembelajaran apa gitu, nanti bolehlah sharing-sharing ke Ustazah ya. Karena kan pasti semangat muda kalian itu masih membara gitu, istilahnya tuh pasti ide-ide kreatif ide-ide kreatif dalam menciptakan media pembelajaran atau model itu kan pasti lebih lagi gitu ya. Kalau Ustazah kan generasi tahun 2016, kan Ustazah lulus 2016, otomatis kalau kalian kan ya pastilah ada ilmu yang lebih baru lagi gitu. Ya. Insya Allah siap Ustazah. Mungkin cukup ya Ustazah waktunya. Terima kasih banyak Ustazah atas luangan waktunya. Terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang sangat memuaskan bagi kita, sangat menarik pokoknya Ustazah. Dan semoga juga silaturahmi kita tetap berjalan. Iya, gitu. Ustazah. Ya nanti jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Siap Ustazah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya, selamat beristirahat dan selamat mengerjakan tugas. Iya Ustazah. Ya, saya tutup ya. Ya. Ya Ustazah.